Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Awak truk barang di Subang kembali berunjuk rasa memprotes rencana penindakan truk kelebihan dimensi dan muatan. Aparat Satpol PP Garut bongkar puluhan warung dan bangunan liar yang berdiri di sepanjang jalan raya di wilayah Garut Kota. Menipu dengan gunakan kris palsu, seorang anggota Brimob diberhentikan dengan tidak hormat. Kita ke informasi pertama. Akibat remblong, sebuah truk menabrak pohon hingga terguling di Jalan Pemuda Tanah Sareal, Kota Bogor. Pengemudi sengaja menabrakkan truk ke pohon untuk menghindari menabrak sepeda motor. Pohon di tepi Jalan Pemuda Tanah Sareal, Kota Bogor ini tumbang setelah ditabrak sebuah truk Selasa sore. Akibat menabrak pohon, truk pun terguling hingga melintang di tengah jalan. Pengemudi truk yang selamat mengaku truknya mengalami remblong saat melaju dari Jalan Jenderal Sudirman menuju Jalan Pemuda. Ia kemudian sengaja menabrakkan truk ke pohon untuk menghindari menabrak sepeda motor yang ramai melalui jalan tersebut. Ya, remblong aja dari atas pancoran itu. Remblong. Hindarin motor. Oh, sempat hindarin motor? Iya, kan masih sore jadi juga kan. Dari motor, dari sebelah kanan kan banyak motor, pindah ke kiri juga kan banyak motor tuh. Saya diamin aja dulu kan, jet langsung cuma sekali doang, anginnya udah habis. Nemu nyari jalan kosong dulu kan sini, ya. Nemu ini jalan kosong baru saya buang ke kiri. Oh, tadi sengaja kita berangkat. Ya, iya. Dari mana mau kemana mas? Dari Citerep mau ke sini, Kujer. Ban. Badan truk yang menutupi seluruh badan jalan sempat memacetkan arus lalu lintas cukup panjang. Petugas kemudian menggunakan forklift untuk menegakkan kembali badan truk yang terguling. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Awak truk angkutan barang yang melakukan aksi memprotes penindakan truk kelebihan muatan dan dimensi di pertigaan gerbang tol Cilameri Subang sempat diamankan polisi. Mereka menuntut agar pemerintah meninjau kembali kebijakan penindakan truk odol. Ratusan pengemudi truk angkutan memarkirkan truknya hampir menutupi seluruh badan jalan di pertigaan gerbang tol Cilameri Subang Senin siang. Selain menutup akses jalan dan arus lalu lintas, sopir dan kernet juga berjoget dengan diiringi musik. Meski tidak melakukan tindakan anarkis, petugas Sabara yang datang dengan truk personil tiba-tiba menangkap sejumlah kernet dan sopir dengan menuduhnya sebagai provokator. Bukan tanpa alasan para awak truk angkutan barang melakukan aksi protes. Mereka menilai pemerintah mengeluarkan kebijakan penindakan odol tanpa meninjau lebih dulu apa penyebabnya dan dampak yang bisa ditimbulkan. Yang dirugikannya sih Pak, masalah ongkos. Kita contoh hal membawa muatan 10 ton dengan ongkos 3 juta. Kalau misalkan odol ini diterapkan, muatan kita kan jadi 8 ton atau 5 ton. Nah, bisa nggak pemerintah menyesuaikan harga angkut jasa barangnya dengan ketetapan segitu? Kita ini sebetulnya para supir bukan mau Pak masalah overdimensi atau overload. Mendukung, sepenuhnya mendukung. Kenapa kita sampai overdimensi atau sampai overload barang bawah kami? Karena ongkos biar mencukupi untuk menutupi operasional di bensin, di tol. Di sisi lain, Satuan Lantas Polres Subang menegaskan sampai saat ini tidak ada penindakan truk odol. Pihaknya hanya melakukan sosialisasi secara bertahap. Penindakan odol memang betul awalnya akan dilaksanakan pada tanggal 15 ini pada saat dimulainya operasi patuh. Namun demikian ada lagi putusan atau perintah dari atas dalam hal ini Korlantas Polri untuk melakukan sosialisasi. Artinya penindakan belum diberlakukan. Para sopir rencananya akan kembali melakukan unjuk rasa jika tuntutan mereka soal peninjauan kembali kebijakan penindakan truk odol tidak dipenuhi. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Aparat Satpol PP Kabupaten Garut membongkar puluhan warung dan bangunan liar yang berdiri di sepanjang jalan raya dan menutupi fasilitas umum.
Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Garut Selasa lalu membongkar kios pedagang dan bangunan semi permanen yang dibangun di atas fasilitas umum, salah satunya di Kecamatan Tarogong Kaler. Bangunan yang berdiri di atas fasilitas umum ini menutupi saluran air dan memakan bahu jalan. Selain itu di kawasan Tarogong Kidul, Jalan Cimanuk, kios semi permanen pun tak luput dibongkar petugas karena berdiri di atas trotoar jalan yang seharusnya dipergunakan oleh pejalan kaki. Jumlah bangunan yang akan dibongkar itu memang cukup banyak karena ini tersebar di seluruh Kabupaten Garut. Jadi pergerakan kami tidak hanya di pusat kota saja, tapi juga dibantu di tingkat kecamatan. Itu bangunan ada yang bangunan permanen, seperti yang kemarin kita lakukan di Jalan Ibrahim Haji, itu permanen. Terus juga banyak bangunan-bangunan liar yang semi permanen atau lapak-lapak jualan. Intinya, jadi bangunan-bangunan yang pertama yang melanggar misalnya melanggar ketentuan sepadan jalan, terus bangunan-bangunan yang dibangun di atas fasilitas umum itu kita lakukan penertiban karena ini judulnya adalah normalisasi fungsi fasilitas umum. Bangunan liar yang menutupi fasilitas umum ini rata-rata digunakan untuk kepentingan pribadi seperti membuka kios jamu hingga tambal ban. Di tengah pembongkaran, petugas juga sempat menemukan beberapa botol minuman keras dalam kios yang dibongkar. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. 4 anggota komplotan pencuri sepeda motor antar provinsi dibekuk jajaran Polres Tasikmalaya Kota. Dari tangan tersangka, polisi menyita senjata api rakitan dan kunci astak. 4 orang anggota komplotan pencuri sepeda motor ini, Mahendar, Eka, Arikiki, dan Iwan Saputra, ditangkap aparat Polres Tasikmalaya Kota karena melakukan pencurian belasan unit sepeda motor. Menurut polisi, salah satu tersangka Mahendar adalah residivis 3 kali kasus yang sama dan baru keluar penjara 4 bulan lalu. Mereka bekerja rapi, membuntuti sepeda motor calon korban hingga diparkir, lalu membobolnya menggunakan kunci astak. Motor yang berhasil dicuri lalu langsung dinaikkan ke dalam mobil sewaan dan dibawa ke wilayah Lampung untuk dijual. Pelaku curanmor yang mana mereka komplotan dan telah melakukan paling tidak itu 13 TKP di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota, di mana modusnya 4 orang ini mengikuti korban atau kendaraan korban, dan setelah berhasil memetik ataupun mencuri kendaraan roda 2 itu langsung diangkut ke mobil rental. Jadi sistemnya begitu dapat masuk mobil rental dikirim keluar kota. Jadi tidak ditumpuk atau tidak disimpan di gudang di wilayah kita. Dari 13 tempat pencurian oleh keempat tersangka, polisi baru bisa menyita 3 unit sepeda motor curian, sementara sisanya sudah dikirim ke Lampung. Dari tersangka juga disita pistol rakitan berisi 6 peluru tajam. Senjata ini mereka bawa saat mencuri dan akan digunakan jika kondisi mereka terdesak. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.